Hasil pertandingan Wolverhampton, bek timnas Indonesia Justin Hubner ikut kontribusi gol. Jalan terjal menemai debut Patrick Kluivert mampu buat kejutan di timnas Indonesia sebelum terjun ke Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 bakal digembleng di Dubai. Reaksi Vietnam melihat timnas Indonesia. Tambah 3 pemain naturalisasi Belanda. Pemain Bahrain sambangi kandang timnas Indonesia naik mobil rantis. Daftar 4 pemain grade A calon naturalisasi timnas Indonesia. Harga pasaran tembus 1,1 triliun. Hasil pertandingan Wolverhampton, bek timnas Indonesia Justin Hubner ikut kontribusi gol. Pertandingan tersebut digelar di St. Mary's Stadium, Sabtu, 1 Maret 2025, dini hari. Justin Hubner tampil sebagai kapten tim. Ia juga dipasang sebagai starter. Pemain 21 tahun itu bermain penuh hingga pertandingan berakhir. Wolves U21 tertinggal pada menit ke-9 lewat gol penyerang sayap lawan Jay Robinson. Robinson mengusasi bola di dalam pertahanan Wolves. Kemudian ia melesat menuju gawang, lalu tiba di dalam area penalti, dan bergerak bebas sebelum melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah gawang. Wolves U21 nyaris kebobolan, bola tembakan Victor Udoh membentur tiang gawang. Justin Hubner DKK menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Pada menit ke-45, Angel mencetak gol penyeimbang menjadi 1-1. Gol itu berawal dari Ethan Sutherland melepaskan umpan dari tendangan bebas. Bola disambut Justin Hubner, bek timnas Indonesia, melepaskan tembakan. Akan tetapi, bola tembakan Justin Hubner ditepis oleh kiper Josh McNamara. Bola terpental mengenai kaki Angel yang kemudian dituntaskan menjadi gol. Babak pertama ditutup dengan skor sama kuat 1-1. Pada babak kedua, Wolves U21 kebobolan menjelang akhir pertandingan. Jay Robinson mencetak gol keduanya pada menit ke-88. Ia memanfaatkan umpan Will Mary. Pada menit ke-90, Hubner mendapatkan kartu kuning. Setelah tertinggal 1-2, Wolves tak dapat mengejar. Hasil akhir pertandingan, Wolves U21 kalah 1-2 dari Southampton U21. Justin Hubner sejauh ini sudah bermain 8 pertandingan bersama tim muda Wolves. Ia mencatatkan total 675 menit bermain di Premier League 2. Dalam 6 laga terakhir, Justin Hubner selalu tampil penuh. Media Cina pantau serius manuver PSSI tambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia senang sekaligus was-was. Media Cina yang dimaksud adalah Sohu. Sebagai informasi, timnas Indonesia bakal melakukan naturalisasi kepada Jairo Riedewald, ex-pemain Ajax Amsterdam, jadi incaran utama timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Namun, pekerjaan untuk menyelesaikan naturalisasi Jairo Riedewald bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasalnya, masih ada halangan secara hukum yang membuat proses naturalisasi berjalan rumit. Jairo Riedewald sendiri pernah 3 kali memperkuat timnas Belanda senior. Hal ini membuat Jairo Riedewald kemungkinan besar tidak tampil saat timnas Indonesia berlaga di bulan Maret dan Juni 2025. Faktor tersebut yang membuat Sohu tersebut sedikit lega. Pasalnya, Cina bakal jadi salah satu lawan timnas Indonesia di 4 laga sisa. Laga tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025. Proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk tim nasional Indonesia telah tertunda karena masalah hukum yang belum terselesaikan dengan FIFA, media Indonesia melaporkan. Tulis Sohu. Gelandang berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk Antwerp di Belgia belum menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan. Lanjutnya. Meski begitu, Sohu tetap was-was. Pasalnya, PSSI melakukan manuver lebih dahsyat lagi. Kini, PSSI sudah mendapatkan persetujuan dari 3 nama baru untuk menjalani proses naturalisasi. Ketiga nama tersebut adalah Emil Audero, Dean James, dan Joel Pelupesi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan, menurut Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi ritual saat ini belum bisa dilanjutkan. Tulis Sohu. PSSI telah memutuskan untuk memprioritaskan naturalisasi warga negara ganda lainnya, termasuk Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Lanjutnya, kabar tersebut jelas menimbulkan nuansa campur aduk bagi Sohu. Pasalnya, di satu sisi, mereka lega Indonesia tidak bisa mengamankan jasa Jairo Riedewald dalam waktu dekat. Di sisi lain, mereka juga was-was usai timnas Indonesia, langsung ketambahan 3 nama baru berkat manuver cepat PSSI. Apalagi ketiganya saat ini masih aktif bermain di benua Eropa. Kabar baik untuk tim nasional sepak bola Tiongkok, naturalisasi gelandang Belanda di Indonesia diblokir. Berita buruk, lebih dari 1 naturalisasi, tutupnya.
Jalan terjal menemai debut Patrick Kluivert mampu buat kejutan di Timnas Indonesia. Debut Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia sudah di depan mata. Tepatnya, 20 hari lagi, dia akan berada di bench skuad Garuda saat pertandingan melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Saat itu era baru di Timnas, baru dimulai dengan jersey dan pelatih kepala Patrick. Menariknya, pada laga melawan Socceroos, mantan pelatih Curacao tersebut dihadapkan pada masalah yang rumit. Pertama, Patrick Kluivert dipastikan tidak memiliki waktu untuk menggelar pertandingan uji coba. Pemain mulai dikumpulkan seminggu sebelum pertandingan melawan Australia. Tentunya, dia sudah harus mempersiapkan pendekatan terbaik di timnas nanti. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa semua pemain timnas akan berkumpul di Australia. Mereka hanya akan menjalani pemulihan sambil beradaptasi di bawah komando Patrick sebelum melanjutkan perjalanan, terutama mereka yang berkarir di Indonesia. Dan tim Asia Tenggara akan masuk dalam satu rombongan. Pasti mungkin seminggu sebelum pertandingan. Yang di sini akan langsung ke Australia, kata Arya Sinulinga. Masalah semakin menantang karena pemain yang berkarir di Eropa akan langsung menuju Sydney. Tentunya dengan perjalanan yang jauh, maka mereka harus memanfaatkan waktu yang ada untuk segera pulih. Patrick dan stafnya harus mempertimbangkan ini karena duel melawan Socceroos adalah pertandingan debutnya, dan yang lainnya terbang dari berbagai tempatnya. Jadi, meeting point-nya langsung di Sydney. Ujarnya, Timnas Indonesia memang diproyeksikan akan mendapatkan tambahan kekuatan. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi saat ini prosesnya sedang dikebut akan segera bisa membela timnas. Hadirnya nama tersebut ditambah oleh Romani membuat banyak nama baru di skuad Garuda yang membuat proses adaptasi menjadi kunci. 4 poin menjadi target rasional saat melawan Australia dan Bahrain. Namun, Patrick tentu ingin membuktikan diri, apalagi ada Alex Pastoor dan Danny Lanzat di kursi kepelatihan. Kemenangan di markas Socceroos bisa jadi jawaban setelah dia mendapatkan banyak sorotan negatif saat diumumkan menjadi pengganti Shin Tae-yong. Pokoknya, antara tanggal 7 sampai 10 Maret, kalau lewat dari tanggal 10 Maret, ya tidak bisa diregister ke FIFA, kata Ketum PSSI Erick Thohir terkait proses naturalisasi 3 calon pemain baru Timnas Indonesia. PSSI buat agenda uji coba untuk Timnas U17 Indonesia menjelang Piala Asia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto bakal memainkan 2 pertandingan uji coba sebelum tampil di Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi pada April mendatang. Rencananya mereka akan pemusatan latihan di Indonesia dan nantinya mereka akan berangkat ke Dubai. Di sana, mungkin ada uji coba 2 pertandingan. Tanya Coach Nova Arianto, negara mana yang menjadi lawan? Kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025. Saya belum dapat laporannya, cuman kita terbuka untuk mendorong uji coba sebelum mereka ikut kompetisi turnamen resmi, kata laki-laki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Pada Piala Asia U17 tahun ini, pelatih Nova Arianto mendapatkan target dari PSSI untuk lolos fase grup. Timnas Indonesia menempati grup C bersama Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Seandainya lolos dari fase grup turnamen yang berlangsung pada 3-20 April ini, Timnas U19 berhak mendapatkan tiket Piala Dunia U19 2025 di Qatar. Garuda Muda akan mengawali perjuangan dengan melawan Korea Selatan pada 4 April, kemudian Yaman pada 7 April, dan Afghanistan pada 10 April. Ini partisipasi ke-7 Indonesia sejak turnamen ini digelar pada 1985. Prestasi terbaik Indonesia dalam turnamen ini adalah keempat pada 1990. Saat itu, dalam perebutan tempat ketiga, Indonesia kalah 0-5 dari Cina. 8 tim teratas dari babak grup Piala Asia U17 2025 akan memperoleh tiket berlaga dalam Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sebelum terjun ke Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 bakal digembleng di Dubai. Timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Asia U17 2025. Turnamen usia muda itu rencananya akan digelar di Arab Saudi pada April 2025 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto membeberkan jadwal keberangkatan Timnas Indonesia U17 ke Dubai.
Ia menyebut anak-anak asuhnya akan berangkat pada pertengahan Maret 2025. Skuad Garuda Muda akan menjalani bulan Ramadan di negeri Timur Tengah tersebut. Kalau sesuai rencana, di tanggal 16 Maret kami berangkat ke Dubai, ungkap Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 tak hanya sekedar berlatih di Uni Emirat Arab. Ada 4 laga uji coba yang akan dijalani Iputu Panji dan kawan-kawan. Dari 4 laga uji coba yang dijadwalkan, baru 2 lawan yang sudah memberikan konfirmasi. 2 negara tersebut adalah Uni Emirat Arab dan Cina. Kami merencanakan ada 4 kali uji coba, ujar Nova Arianto. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah berbicara dengan pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto belum lama ini. Erick Thohir tampak ingin mengingatkan pelatih kelahiran Semarang itu mengenai target yang harus dicapai Garuda Muda di Piala Asia U17 2025. Meski mendapatkan tugas untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025, Erick Thohir meminta skuad Timnas Indonesia U17 untuk tidak merasa terbebani. Saya sudah telepon Coach Nova. Coach, ini loh, kita sudah serius, sudah lakukan ini, tapi jangan jadikan pressure. Harus berbuat yang terbaik, harus kita mencapai target yang ada. Jelas Erick Thohir. Reaksi Vietnam melihat Timnas Indonesia. Tambah 3 pemain naturalisasi Belanda. Vietnam lagi-lagi merasa terancam dengan kekuatan Timnas Indonesia setelah dipastikan menambah 3 pemain naturalisasi keturunan Belanda. 3 pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi Indonesia antara lain Dean James, Emil Audero Mulyadi, dan Joey Pelupesi. Naturalisasi ketiga pemain tersebut sedang dalam proses dan diusahakan selesai sebelum laga melawan Australia dan Bahrain digelar. Ketiganya memang dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini. 2 pertandingan terdekat Indonesia, yaitu melawan Australia pada 20 Maret di Sydney dan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Meski dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Justru Vietnam yang ketar-ketir melihat penambahan pemain naturalisasi ini. Namun ternyata hal itu bukan tanpa alasan. Ketakutan Vietnam muncul jika para pemain naturalisasi Indonesia diturunkan di Piala AFF. Ya, Vietnam yang diperkuat 1 pemain naturalisasi asing meraih gelar juara Piala AFF 2024 usai mengalahkan Thailand di partai final. Lantas apakah Indonesia nantinya akan menurunkan pemain naturalisasi di Piala AFF tahun depan? Soal kemungkinan pasti tetap ada. Mengingat para pemain yang dinaturalisasi, usianya masih terbilang muda, terlepas diizinkan atau tidaknya mereka tampil. Itulah yang membuat Vietnam ketakutan, meski hanya level regional, karena mereka tahu tidak akan bisa bersaing dengan Indonesia di level Asia. Timnas Indonesia tambah 3 bintang naturalisasi. Timnas Vietnam bisa menghadapi tantangan dan ancaman besar, tulis Soha Doc TVN. Beberapa bintang dari Eropa diperkirakan akan memulai debut untuk tim Indonesia dalam waktu dekat dan menjadi lawan tangguh bagi tim Vietnam. Jika para pemain ini mengenakan kostum Timnas Indonesia untuk berlaga di turnamen regional seperti Piala AFF, tentunya membuat Timnas Vietnam akan punya pesaing yang sangat tangguh dalam waktu dekat, imbuh mereka. Sementara itu, PSSI memastikan ketiga pemain naturalisasi baru akan mengambil sumpah WNI di Eropa demi mengejar waktu. Hal ini dilakukan juga karena ketiga pemain tersebut bermain di kompetisi berbeda dan tempatnya masih dicari oleh PSSI. Karena mereka tidak bisa ke Indonesia. Karena lagi bertanding, nanti saja yang lawan Australia semua pemain yang di luar akan langsung ke sana. Makanya ini kita sedang cari tempat agar mereka bisa berkumpul di Eropa. Karena 1 di Belanda, 1 di Belgia, dan 1 di Italia. Jadi akan cari tempat yang cocok, kata Arya Sinulinga. Menarik dinantikan seperti apa skuad Timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert dan banyaknya pemain keturunan yang bergabung. Akankah mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Dan bagaimana jika proyek naturalisasi pemain keturunan masih gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia? Pemain Bahrain sambangi kandang Timnas Indonesia naik mobil rantis? Ini jawaban Erick Thohir. Sebagai informasi, ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mampu mengamankan 1 poin pada laga leg pertama yang digelar di kandang Bahrain. Duel tersebut terlaksana di Stadion Nasional Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 lalu. Kala itu,
Timnas Indonesia mampu menahan imbang Bahrain dengan skor 2-2. Hasil seri ini berasa kekalahan bagi skuad Garuda. Pasalnya, Bahrain mencetak penyama gol kedudukan pada menit ke-90 plus 8. Gol tersebut juga sempat membuat geram supporter Timnas Indonesia. Fan Indonesia emosi terhadap wasit yang tak menghentikan pertandingan meski waktu tambahan sudah berakhir. Sebagai informasi, wasit kala itu memberikan waktu tambahan hanya 6 menit. Kekecewaan supporter lalu diluapkan ke akun media sosial Bahrain. Akibat kejadian ini, pihak Bahrain sempat tak ingin bermain di Indonesia. Alasannya adalah demi menyelamatkan pemain. Namun, AFC tak menggubris permohonan Bahrain. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain tetap akan digelar di SUGBK Jakarta. Erick Thohir sendiri meminta agar Bahrain tidak khawatir, karena Indonesia sejauh ini selalu menjadi tuan rumah yang baik di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia kembalikan semua ada aturannya. Saya rasa AFC sendiri kan sangat profesional. Memang ada permintaan, tapi kan akhirnya AFC melihat kita negara yang baik, dan sudah beberapa kali pertandingan tak ada masalah, kata Erick Thohir setelah menggelar acara doa bersama di luar kawasan SUGBK, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2025. Lalu, apakah skuad Bahrain akan naik rantis mobil ketika menuju ke SUGBK nantinya? Dalam hal ini, Erick Thohir belum memikirkan sampai sejauh itu, belum kepikiran sampai situ. Memang ada permintaan seperti itu? Saya belum lihat, ucap Erick Thohir. Sementara itu, Timnas Indonesia akan melawan Australia terlebih dahulu sebelum melompati Bahrain. Korea Selatan ikut bidding tuan rumah Piala Asia 2031. Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Media Korea Selatan singgung Timnas Indonesia dan enggan meremehkan tim Asia Tenggara ini. KFA mengumumkan pada tanggal 28 Februari 2025 bahwa mereka telah mengajukan surat pernyataan minat kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Tentu saja dalam pengajuan tuan rumah Piala Asia 2031 ini, negara Shin Tae-yong ini mengajukan pencalonan sebagai tuan rumah tunggal. Dengan begitu, Indonesia mendapat banyak pesaing baru dalam minat ini. Pasalnya, sebelumnya sudah ada beberapa negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 ini. Ada negara Asia Tengah, yakni Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan yang mengajukan diri jadi tuan rumah bersama pada Selasa, 25 Februari 2025. Kemudian ada juga Uni Emirat Arab dan Kuwait. Selain itu, ada juga Australia yang mengajukan diri juga, sehingga Indonesia bakal mendapat banyak pesaing kuat. Walaupun Korea Selatan akan menghadapi banyak pesaing dari tim Asia Tengah hingga Indonesia, Jung menilai bahwa Korea Selatan merupakan tim terbaik, sehingga mereka pun percaya diri bakal bisa menjadi tuan rumah ajang ini. Saya pikir peluang Korea Selatan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia sangat tinggi, ujar Jung Mong-gyu. Qatar dan Arab Saudi telah memberikan banyak dukungan dalam beberapa tahun terakhir, dan Korea Selatan, China, serta Jepang bisa menjadi kandidat kuat, jelasnya. Menurutnya, Korea Selatan mencoba mengajukan lagi setelah gagal dalam pencalonan sebelumnya di Piala Asia 2023 lalu. Negeri ginseng ini kembali mengajukan diri, tetapi lagi-lagi gagal karena kalah dari Qatar. Oleh karena itu, saat ini, KFA mengajukan kembali dengan harapan Piala Asia 2031 bisa digelar di Korea Selatan, setelah terakhir kali pada edisi 1960. Media Korea Selatan, Exports News, ini mengatakan bahwa persaingan terberat Korea Selatan yakni UEA. Ini karena UEA diketahui memiliki kekuatan finansial oil money. UEA pun berusaha membawa turnamen ini bisa bergulir di sana setelah sebelumnya Piala Asia 2023 sukses bergulir di Qatar dan selanjutnya bakal berlangsung di Arab Saudi untuk Piala Asia 2027. Media Korea Selatan memang menyoroti UEA, tetapi mereka juga menyoroti beberapa negara lain seperti Indonesia dan Australia. Bahkan mereka menyinggung soal Indonesia yang belum lama ini, juga menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Menurut mereka, Timnas Indonesia belakangan ini menunjukkan perkembangan luar biasa sebagai tim Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia tak bisa diremehkan, apalagi di bawah pimpinan legenda Belanda Patrick Kluivert. Mereka menilai Indonesia bisa menjadi pesaing berat di ajang internasional saat ini. Untuk itu, Korea Selatan pun tak menganggap mudah Indonesia juga yang jadi pesaing dalam bidding Piala Asia 2031 ini. Namun, Australia yang ingin menjadi tuan rumah Piala Asia lagi setelah sukses pada 2015.
serta Indonesia yang semakin berkembang di sepak bola Asia Tenggara juga tidak bisa diremehkan, tulis media Korea Selatan tersebut. Indonesia baru-baru ini merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan semakin meningkatkan daya saing internasional dengan pemain naturalisasi dari Belanda. Daftar 4 pemain grade A calon naturalisasi Timnas Indonesia. Harga pasaran tembus 1,1 triliun. Ada 4 pemain asal Belanda digadang-gadang akan dijadikan pemain naturalisasi. Keinginan menambah naturalisasi setelah Patrick Kluivert ditunjuk melatih Timnas Indonesia. Apabila keempatnya resmi bergabung, maka skuad Timnas Indonesia akan makin mewah. Harga pasaran keempat pemain ditaksir di angka 1,15552 triliun. Siapa saja keempat pemain akan dinaturalisasi? 1. Ian Maatsen. Fullback kiri Aston Villa, Ian Maatsen juga masuk ke dalam radar bidikan Patrick Kluivert yang sudah dikantongi. Pemain yang berposisi di bek kiri ini memiliki harga pasar 556,21 miliar. Meski bakal sulit untuk bisa mendapatkan Ian Maatsen, karena kasus serupa dengan Maarten Paes karena pernah membela Timnas U21 Belanda. Namun, adanya deretan pelatih asal negeri kincir angin, itu bakal jadi angin segar kans Ian Maatsen yang tercampakkan di skuad Timnas Belanda senior merapat bersama tanah leluhurnya, Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia yang berasal dari Jawa. Two, Jayden Oosterwolde. Bintang Fenerbahce, Jayden Oosterwolde layak dipertimbangkan Timnas Indonesia untuk menambah kekuatan di pos bek kiri pertahanan skuad Garuda. Diketahui, Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Secara rekam jejak karier, Jayden Oosterwolde memiliki rekam menawan dengan pernah bergabung FC Twente, Parma hingga terkini jadi andalan di Fenerbahce. Musim 2023/2024, Jayden mampu bukukan 2 gol dan 3.164 menit bermain dari 43 pertandingan. Harga pasar Jayden Oosterwolde berada di angka 260,72 miliar. Kabarnya, asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastur, sudah menemui dan berbicara dengan sang pemain di Turki. Derde Pascal Struijk. Sosok bintang Leeds United, Pascal Struijk juga sempat masuk ke dalam bidikan naturalisasi Timnas Indonesia. Namun sayang, pemain berusia 24 tahun itu memutuskan untuk menolak tawaran dari Timnas Indonesia. Padahal, sejatinya, Pascal Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek atau orang tua ayahnya. Alasan Pascal Struijk menolak tawaran Timnas Indonesia karena ia masih berharap mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda. Meski begitu, kans Timnas Indonesia untuk bisa ubah keputusan Pascal Struijk terbuka lebar. Terlebih, dirinya hingga saat ini belum memiliki caps bersama Timnas Belanda senior. Dan di posisinya pada skuad Timnas Belanda, sudah banyak dihuni gelandang-gelandang berkualitas lainnya yang secara rekam jejak lebih mentereng ketimbang Pascal Struijk. Sebut saja Tijani Reinders, Frenkie de Jong, Wijnaldum, dan Marten de Roon. Hal itu semakin mempersulit langkah Pascal Struijk untuk bisa mendapatkan tempat di skuad Timnas Belanda. Terkini, namanya masuk ke dalam pemain intaian pelatih Timnas Indonesia, sekaligus legenda Timnas Belanda, Patrick Kluivert. Market value Pascal Struijk kini berada di angka 278,11 miliar. Vierde Million Manhoef. Keempat, ada Million Manhoef, yang kini menjadi satu di antara nama yang dipertimbangkan untuk bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Winger kanan kelahiran Beemster, Belanda berusia 22 tahun itu memiliki posisi murni sebagai sayap kanan. Di sisi lain, dalam bio Instagramnya, Million Manhoef juga menyematkan 3 negara garis keturunannya, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Million Manhoef merupakan pemain jebolan asli Vitesse Junior. Ia diorbitkan pada 7 Agustus 2020 ke tim senior Vitesse. Hampir 4 musim membela Vitesse, performa apik dari Million Manhoef membuatnya dilirik oleh tim kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship, Stoke City.
Hadapi Timnas Indonesia, Australia. Jual tiket tambahan pada 3 Maret 2025. Federasi Sepak Bola Australia, FA, membuka penjualan tiket tambahan untuk terakhir kalinya laga antara Australia melawan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan dijamu Australia dalam laga ke-7 Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan antara Australia melawan Timnas Indonesia ini menjadi laga penting dan krusial bagi kedua tim. Pasalnya, pertandingan ini bisa menentukan siapa yang bakal menempati posisi kedua klasemen Grup C. Saat ini, Australia memang menempati posisi kedua klasemen Grup C dengan mengemas 7 poin. Namun, posisi mereka belum aman karena tim berjuluk Socceroos tersebut hanya beda 1 poin dari Timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini berada tepat di bawah Australia dengan mengemas 6 poin. Oleh karena itu, siapapun yang meraih kemenangan dalam laga ini, mereka bakal bisa menempati posisi kedua klasemen Grup C. Dengan berada di posisi ini, tentu saja peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up Grup C akan secara otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang pertandingan seru dan menentukan ini, Federasi Australia pun kembali menjual tiket terakhir untuk laga melawan Timnas Indonesia. Football Australia akan merilis tiket terakhir yang tersedia untuk pertandingan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 ZOA Asia Socceroos melawan Indonesia di Sydney Football Stadium Sydney Kamis, 20 Maret 2025. Kick-off 20.00 AEDT. Tulis Socceroos. Sepertinya, pertandingan antara Australia melawan Timnas Indonesia ini menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya, sebelumnya penjualan tiket sudah dinyatakan habis pada 11 Februari lalu. Oleh karena itu, FA mengeluarkan kembali tiket tambahan dan bisa mulai dibeli pada Senin, 3 Maret 2025. Sejumlah tiket yang tersisa akan mulai dijual pada pukul 10 pagi AEDT pada hari Senin, 3 Maret 2025 melalui Ticketek. Tulis Socceroos. Dengan penjualan ini, apabila tiket tambahan ini nantinya terjual habis, Sydney Football Stadium bakal dipenuhi dengan supporter dari kedua tim. Atmosfer pertandingan diyakini bakal luar biasa apabila tiket untuk laga melawan Timnas Indonesia ini terjual habis. Ini karena Sydney Football Stadium itu diketahui berkapasitas 42.500 orang. Untuk itu, buat yang belum mendapatkan tiket, FM memberi kesempatan terakhir buat para supporter yang ingin mendukung tim tercinta. Perilisan tiket terakhir ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi para penggemar untuk memastikan tempat duduk mereka untuk pertandingan yang sangat dinanti-nantikan ini setelah alokasi pembukaan habis. Tulis Socceroos. Setelah Football Australia melakukan tinjauan akhir terhadap tempat duduk yang tersedia, sejumlah kecil tempat duduk di semua kategori akan tersedia dengan batas 6 tiket per transaksi. Sekedar informasi, untuk pertandingan antara Australia versus Timnas Indonesia ini bakal berlangsung pada pukul 20 waktu setempat atau sekitar pukul 16 WIB.